Perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan di antara dua orang atau lebih, yang dimana pihak yang satu mendapatkan hak atas sesuatu dan pihak yang satu berkewajiban atas sesuatu, di mana dalam suatu perikatan ini minimal terjadi satu hak dan juga satu kewajiban. Nah, dalam perikatan ini terdapat 4 unsur. Yang pertama, unsur hubungan hukum. Yang kedua, unsur pihak-pihak. Yang ketiga, unsur kekayaan. Dan yang keempat, unsur pihak hukum atau juga prestasi. Yang dimana terdapat pihak dalam perikatan terdapat 2 pihak. Yang pertama ada pihak kreditur sebagai pihak yang aktif dan juga debitur sebagai pihak yang pasif. Contohnya seperti Fatan menitipkan suatu barang kepada Ciara. Nah, dalam suatu perikatan ini terjadi perikatan yang dimana Fatan berhak untuk menerima kembali barang tersebut dan Ciara berkewajiban untuk menyerahkan barang tersebut kepada si Fatan. Jadi ada beberapa macam-macam perjanjian. Yang pertama itu ada perjanjian jual beli, yaitu kesepakatan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli harus membayar harga barang tersebut. Yang kedua ada perjanjian sewa menyewa. Pemilik memberikan hak kepada penyewa untuk memakai barang dengan imbalan uang dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perjanjian tukar menukar. Pertukaran barang atau jasa antara dua pihak tanpa melibatkan uang. Yang keempat perjanjian leasing. Pemilik barang menyewakan barang kepada penyewa dengan opsi pembelian setelah masa sewa berakhir. Dan yang kelima ada perjanjian pinjam-meminjam. Peminjam menerima barang atau uang dengan kewajiban mengembalikan dalam bentuk atau jumlah yang sama. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka. Dalam hukum, perjanjian umumnya diartikan sebagai suatu kesepakatan yang mengikat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di mana masing-masing pihak terikat pada ketentuan yang disepakati. Perjanjian ini harus memiliki unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk pembayarannya ditransfer ya? Berarti ini setelah perjanjian beli motornya dengan harga 16 juta, dia transfer motor Yamaha Aero KBS tahun 2022. Sudah disepakati ya, Bu? Makasih ya, Pak. Poin prestasi. Poin prestasi adalah kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang disepakati dalam perjanjian. Nah, penyebabnya itu yang pertama kesalahan debitur yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua itu keadaan memaksa atau overmatch, di mana debitur tidak bersalah. Nah, bentuk-bentuk poin prestasi ini ada 3. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, memenuhi prestasi dengan buruk. Nah, jadi gini Bu, kondisi motornya bagaimana? Saya cek dulu ya, Pak. Kalau untuk mesinnya sendiri ini udah ada modifikasinya atau standarannya, Pak? Untuk mesinnya sendiri ini udah saya modifikasi jadi 72, terus udah main kirian juga Bu. Oh, jadi tidak sesuai dengan perjanjian kemarin ya, Pak? Kalau di perjanjian kemarin kan ini standaran. Iya Bu. Oh, kalau gitu saya membatalkan perjanjian ini, Pak ya, karena alasan tersebut. Oh ya Bu, terima kasih. Sebelumnya maaf ya karena tidak kesesuaian. Jadi, pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual dan tidak ada pesaing. Nah, perusahaan bisa dikatakan monopoli jika perusahaan tersebut merupakan pedagang satu-satunya dan tidak ada yang mempunyai produk seperti mereka jual. Di Indonesia sendiri, praktek monopoli diawasi oleh KPPU. KPPU singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU merupakan
lembaga independen yang bertugas mengawasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Anggota KPPU diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan KPPU dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. KPPU memiliki peran sebagai penegak hukum dan advokat persaingan usaha. Dengan adanya KPPU diharapkan pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan wajar. Kalian tahu gak sih, praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat itu diatur dalam undang-undang pada pasal 17 nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, apa aja sih perusahaan-perusahaan monopoli yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri terdapat 3 perusahaan monopoli yang dikelola langsung oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini hanya satu yang memproduksi barang-barang ataupun kebutuhan, yaitu yang pertama ada Pertamina, yaitu perusahaan yang memproduksi bahan bakar, dan yang kedua itu terdapat PLN, perusahaan listrik negara, perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Dan yang ketiga ada PDAM, yaitu perusahaan yang mengelola air bersih dan air minum. Ketiga perusahaan ini dikelola langsung oleh pemerintah agar kestabilan harga dan juga kestabilan produksi itu tetap terjaga. Undang-undang monopoli telah berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif di Indonesia, memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif. Loh Mbak, tapi kok ini bahannya malah kayak gini sih? Saya minta yang kaca loh. Kenapa ya? Ini bener kok sama foto yang saya kasih, yang saya kirim. Lihat dari mananya sama sih, ini beda banget Mbak. Kamu hadir foto saya nggak sih? Ini tuh kayak, ini kayak barang bekas Mbak. Oh enggak, emang kayak gini? Apa sih ulasannya doang yang bagus tapi isinya jelek lah? Emang kayak gini ya? Kamu aja nggak merhatiin. Gak mau, pokoknya saya mau minta pertanggung jawaban. Nggak ada ya? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyatakan pelindungan konsumen adalah segala suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum ini membuat perlindungan konsumen di Indonesia lebih terjamin. Lalu, apakah perlindungan konsumen di Indonesia masih lemah? Dari beberapa kasus yang dialami seorang wanita yang membeli HP di Osok tapi malah mendapatkan kotak berisi batu. Di kasus ini, seller tidak mengaku bersalah dan menyalahkan pihak ekspedisi, sehingga seller tidak mau bertanggung jawab dan kasus ini tidak mendapatkan kejelasan. Padahal, menurut jelas case dalam buku Etika Bisnis 2005, halaman 321, menyatakan bahwa perusahaan memiliki 4 kewajiban, yaitu kewajiban untuk mematuhi, untuk mengungkapkan, untuk tidak memberikan gambaran salah, dan untuk tidak memaksa. Selain itu, menurut John F. Kennedy berdasarkan buku Barton tahun 2000, ada 4 hak konsumen yang dimiliki setiap konsumen. Yang pertama, ada hak atas keamanan. Yang kedua, ada hak atas informasi. Yang ketiga, hak untuk didengarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hak untuk memilih.
kebijakan masyarakat untuk melindungi para konsumen dari praktek ngawur produsen. Nah, muncullah aspek-aspek hukum yang meliputi tentang perlindungan konsumen yang terbagi menjadi dua. Satu, aspek hukum publik yang termuat dalam KUHP pidana dan bukan KUHP pidana. Dan yang kedua, aspek hukum privat yang terkait dengan asas-asas yang berkaitan dengan konsumen. Setiap konsumen memiliki perlindungan. Ada beberapa perlindungan konsumen. Yang pertama, ada perlindungan konsumen dalam iklan yang menyesatkan. Kedua, perlindungan konsumen dalam e-commerce. Ketiga, pembatasan tempat lindung, praktek dokter dan pasien, dan lainnya. Nah, bagaimana kalau kita mengalami sengketa konsumen? Kita dapat menyelesaikan itu di peradilan umum maupun di luar peradilan. Loh, Tupperware bangkrut? Kok bisa sih? Oh, ternyata tuh gara-gara ini. Apa sih? Ini Tupperware tuh bangkrut katanya tuh karena si produknya tuh kalah saing, terus beban keuangannya tuh menjadi makin memberat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Tupperware tuh minjem uang ke bank, cuman sekarang udah jatuh tempo. Menurut kamu ini kepailitan gak sih? Nah kalian tahu nggak sih kepailitan itu apa? Nah jadi kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hukum pengawas. Nah, dasar hukum kepailitan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Pailitan Pasal 2 Ayat 1, syaratnya ada dua, yaitu adanya kreditur dan debitur. Yang kedua ialah adanya hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo. Nah, kepailitan juga punya tujuannya tahu, yaitu untuk melakukan pembagian antara kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Selain itu, ada juga akibat dari kepailitan. Yang pertama, ada ini, ada ini, dan ada ini. Jadi sekarang tahu kan kasus itu masuk kepailitan atau bukan? Ya, sekarang aku tahu. Jadi kepailitan itu kondisi debitur yang tidak dapat membayar utangnya, dan untuk menyelesaikan itu ada proses hukum untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Apa sih kurator itu? Kurator merupakan pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitur pailit. Kurator juga bisa berupa perorangan ataupun balai hasil peninggalan. Kurator ini juga berwenang dan bertugas untuk pemberesan ataupun penugasan dalam pembagian harta pailit yang ditugaskan oleh pengadilan. Kalau mau jadi kurator, syarat umumnya apa aja sih? Syarat umum menjadi kurator terdapat pada pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01 HT05 10/2005. Yang pertama, orang yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kedua, terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, sarjana hukum atau sarjana ekonomi akuntansi. Yang keenam, telah mengikuti pelatihan khusus kurator. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena diancam pidana 5 tahun. Yang kedelapan, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Yang kesembilan, membayar pendaftaran khusus. Yang ke-10, memiliki keahlian khusus. Jika sudah memenuhi syarat, kurator ngapain aja ya?
Kurator yang telah memenuhi syarat dan telah diangkat oleh pengadilan niaga untuk suatu perkara pailitan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 bulan, dan laporan akhir. Nah, berarti tugas dan kewajiban kurator itu apa aja sih? Secara umum, tugas kurator adalah membereskan harta debitur pailitan. Selama menjalankan tugasnya, kurator tidak diharuskan mendapatkan persetujuan dari debitur atau dari salah satu organ debitur. Meskipun demikian, persetujuan dan pemberitahuan harus dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga guna menaikkan nilai harta pailit. Tetapi dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga ini, kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali dalam hal Dalam menjalankan tugasnya, kurator dapat diganti oleh pengadilan setelah mendengarkan atau memanggil kurator dengan mengganti kurator atas persyaratan di atas. Berdasarkan rapat keputusan kreditor, pengadilan harus mengangkat dan memberhentikan kurator atas permohonan kreditor konkuren. Adapun syarat dari putusan tersebut yaitu selain kreditor tetap pada saat permohonan pernyataan pailit, pemohon juga dapat meminta kepada pengadilan untuk mengangkat kurator sementara. Kurator sementara ini hanya bertugas mengawas dalam hal pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditor, penjaminan harta debitur, dan pengalihan harta debitur. Setelah melaksanakan tugasnya, imbalan apa ya yang didapatkan sama kurator? Imbalan jasa yang dibayarkan kepada kurator berpedoman kepada keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.09/HT.05.10 tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa kepada kurator dan pengurus. Kenapa ya kurator bisa berhenti? Nah, kurator itu dapat berhenti karena beberapa hal. Yang pertama, karena meninggal dunia. Yang kedua, karena mengundurkan diri sebagai kurator. Yang ketiga, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kurator. Yang keempat, dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana selama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang kelima, karena tidak lagi terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. kalau kurator tidak menjalani sesuai kode etik, ditangani oleh siapa ya? Divisi advokasi. Divisi ini dibentuk guna untuk melindungi para kurator yang dilaporkan secara pidana oleh pihak yang merasa dirugikan atas pembagian harta pailit. Atas tindak lanjutnya, maka untuk mendukung peran advokasi ini dibentuk pula bidang khusus untuk menangani masalah kurator. Biasanya masalah kurator itu mengenai harta budal pailit yang contohnya ada di atas ini. Dan juga bidang advokasi ini itu memiliki kode etik untuk melihat apakah kurator bekerja secara profesional dan sudah sesuai dengan undang-undang, dan jika para kurator tidak sesuai dengan undang-undang dan kode etik, maka kurator bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan. Kalian tahu nggak sih bahwa parutan Capaki 3 Badak itu pernah mengalami sengketa bisnis loh? Berikut penjelasannya. Sengketa bisnis merupakan suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, dapat disebut sengketa bisnis apabila melibatkan pihak lain ataupun perusahaan lain. Contohnya, terdapat kasus sengketa bisnis yang dilakukan oleh PT Sinde Budi dengan mendaftarkan hak cipta logo lukisan badak milik Gwen Kendak. Pada awal tahun 80-an, Gwen Kendak melakukan kerjasama dengan PT Sinde Budi dengan memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki 3 dengan menggunakan logo badak. Hingga akhirnya kerjasama tersebut berakhir di tahun 2008. Namun setelah berakhirnya kerjasama tersebut, PT Sinde Budi tetap menggunakan logo berlukisan badak dan mendaftarkan hak cipta logo tersebut sebagai logo milik PT Sinde Budi. Agus Nasruddin selaku kuasa hukum dari pihak Wenken, yang mana Wenken ini merupakan pemilik dari Capaki 3 lukisan badak, menyatakan bahwa pendaftaran lukisan badak
badak oleh Cobudi ini merupakan tindakan yang beretika tidak baik sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 4 dan pasal 6 ayat 1 nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Pembuktian dalam konteks yuridis tidak bertujuan untuk menemukan kebenaran yang absolut, karena alat bukti seperti pengakuan, kesaksian, dan juga surat dapat saja tidak benar atau dipalsukan. Hakim sebagai pengadil harus bisa memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hukum pembuktian berdasarkan KIR atau RGB mengatur cara pengajuan fakta kepada hakim yang dapat meyakinkan hakim untuk atas suatu peristiwa atau hubungan hukum. Berdasarkan pasal 163 KIR atau 283 RGB, pihak yang mengklaim atas suatu hak harus dapat membuktikan hak tersebut apabila disanggah oleh lawan. Dengan demikian, pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak, yaitu penggugat dan juga tergugat. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sengketa itu adalah suatu permasalahan atau konflik yang dialami oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan itu terlibat dengan pihak lain atau beberapa pihak dari luar. Seperti contoh yang tadi, ada sebuah perusahaan dari Indonesia yaitu PT Sindebudi yang melakukan pelanggaran hak cipta logo cap badak terhadap perusahaan Wen Ken Drag asal Singapura. Nah, setelah melalui beberapa pembuktian dan juga hasil persidangan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Sindebudi memiliki hak atas logo cap badak tersebut di Indonesia saja. Dan Wen Ken Drag yang perusahaan asal Singapura tersebut tidak memiliki hak untuk menggunakan ataupun mendistribusikan produk dengan logo cap badak di Indonesia. Sekian penjelasan sengketa bisnis dari kelompok kami. Terima kasih.